Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja yang masih setia pada TMTM? Nah guys, di episode sekali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana Tuan Muda Abimana saat ini merasa sangat gusar sekali, dimana dia akan mengadakan tasyakuran akikahnya Nayaka Gaga Sudirja. Sebelum acara itu dilaksanakan, telah banyak terjadi insiden-insiden yang membuat Tuan Muda Abimana ini merasa sangat kesal dan gusar. Diawali oleh sidang isbat keluarga Tuan Muda Abimana ini ya guys, dimana Tuan Muda Abimana sangat marah sekali kepada Reno karena sudah ketahuan oleh Tuan Muda Abimana kalau ternyata Reno ini mempunyai wanita lain. Tuan Muda Abimana tidak setuju karena saat ini Reno ini sudah mempunyai istri dan anak ini sedang mengandung buah hati cinta Reno. Tentu saja Tuan Muda Abimana sangat marah kepada Reno, dan tanpa babi pun lagi Tuan Muda Abimana ini pun memukul Reno, yang dimana saat itu Kinanti juga ikut menyaksikan kemarahan Tuan Muda Abimana. Akan tetapi di sini rupanya Anita si ular kadut ini membela anak kesayangannya tersebut. Ia pun menyuruh Reno pergi dari tempat itu agar Tuan Muda Abimana ini tidak terus-terusan memukuli Reno. Nah guys, di scene berikutnya Tuan Muda Abimana ini untuk menenangkan dirinya, ia pun masuk ke kamarnya Nayaka. Di sini Tuan Muda Abimana berpesan kepada Nayaka agar Nayaka setelah dewasa nanti harus setia kepada istri dan tidak mempermainkan perasaan wanita dan jangan mendua. Tentu saja Kinanti yang mendengar Tuan Muda Abimana yang saat itu berbicara dengan Baby Nayaka, ia pun merasa bangga kepada Tuan Muda Abimana yang ternyata sangat setia kepada dirinya. Dengan buktinya ia berpesan kepada anaknya agar tidak mencelingkuhi wanita. Sementara itu Natasha terlihat sangat sedih sekali, ia pun menangis di pelukan ayahnya karena ia merasa hancur hatinya telah ditinggalkan dan dicampakkan oleh Reno. Ia pun menangis sejadi-jadinya di pelukan sang ayah, akan tetapi sang ayah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong anak kesayangannya ini karena dia tahu kalau kekasihnya ini sudah mempunyai istri. Tentu saja hal itu tidak akan bisa dilaksanakan untuk merebut suami orang. Sementara itu Reno juga di sini ia telah merasa menyesal sekali telah berselingkuh dengan Natasha. Ia sangat bangga saat ini karena memiliki istri seperti Ana yang selalu sayang dan setia melayani dirinya. Dan ia pun berjanji di dalam dirinya kalau ia tidak akan mengkhianati cintanya Ana lagi nih guys. Nah guys, rupanya Tuan Muda Abimana yang masih terbawa emosi ini pada scene berikutnya ia pun menemui Natasha. Di sini ketika ia bertemu dengan Natasha, Tuan Muda Abimana ini mengatakan kepada Natasha agar Natasha ini meninggalkan Reno karena saat ini Reno sudah mempunyai istri. Akan tetapi di sini Natasha yang diberi peringatan oleh Tuan Muda Abimana ini malah mengatakan kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini tidak ikut campur dalam urusannya. Nah loh guys, benar-benar ya si Natasha ini sudah dinasihatin baik-baik tapi tetap ngotot aja nih guys. Sementara itu di scene berikutnya akhirnya acara tasyakurannya Nayaka Gaga Sudirja pun dilaksanakan. Akan tetapi rupanya di sini Natasha masih juga nekat datang ke gedungnya acara tersebut, dan di situ ia bertemu dengan Ana dan Reno. Akan tetapi di sini Reno yang tidak mau meladeni Natasha lagi langsung menarik tangan Ana untuk meninggalkan Natasha sendirian di tempat itu. Nah guys, rupanya Ana yang menuruti permintaan sang suami pun
duduk di dekatnya. Reno akan tetap di sini. Ana berusaha untuk tetap tegar dan tidak diketahui oleh orang lain kalau saat ini hati Ana sedang benar hancur karena perselingkuhan sang suami. Sementara itu, rupanya di acara tersebut juga hadir Amanda. Diam-diam ia pun mengintip di luar gedung acara tasyakuran akikah Nayaka. Di sini, rupanya Amanda ingin menghancurkan acara tersebut dan membuat semuanya menjadi kacau. Karena Amanda pun berkata kalau ia tidak akan membiarkan Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini merasakan kebahagiaannya. Duh guys, semoga saja niatnya Amanda ini gagal ya guys ya, karena jika Amanda ini melakukannya tentu saja David pun tidak akan tinggal ya. Nah guys, di scene berikutnya rupanya Tuan Muda Abimana ini kembali lagi gusar ketika di dalam gedung tersebut ada seorang ibu-ibu yang menanyakan kepada Kinanti sudah berapa ekor membeli kambing. Tapi di sini yang memang seperti biasanya kalau akikah anak lelaki itu kambingnya 2, Kinanti pun mengatakan kalau kambing yang mereka siapkan hanya 2. Nah rupanya ibu ini kembali menyeletuk, masa orang kaya kambingnya 2, beli banyak-banyak juga nggak apa-apa, kata ibu-ibu itu kepada Kinanti. Tentu saja yang saat itu ada Tuan Muda Abimana, Eyang Marta dan Anita serta David. Tuan Muda Abimana di sini merasa tersinggung nih guys. Ia pun lalu memerintahkan kepada David agar David ini menelpon tempat yang berjualan kambing dan ia pun akan membeli 1 gudang kambing untuk akikahnya Nayaka. Nah lo guys, emak-emak ini emang kurang kerjaan juga ya guys, atau si ibu-ibu ini yang ngomong begitu kepada Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana dilawan gitu ya guys ya. Gimana nih kalau Tuan Muda Abimana mau membeli 1 gudang kambing untuk acara akikahnya Nayaka nih guys. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Untuk mengetahui kisah selanjutnya kita saksikan saja pada episodenya besok hari pada episode ke-174. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin mohon agar jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Serta Mimin mohon doa dan dukungan dari kalian semua agar sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan kita dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi nih guys. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.